Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini proses pembuatan dak beton lantai 3 pada sebuah ruko. Kali ini kita akan membahas dari proses pekerjaan pecasting, pembesian, dan juga pengecoran. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Video ini berkelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas mengenai proses pekerjaan kolom struktur pada ruko ini yang ada di lantai 2. Untuk lebih detail mengenai proses pekerjaan kolom pada ruko ini yang ada di lantai 2 bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Jadi setelah proses pekerjaan kolom di lantai 2 selesai, sekarang kita lanjut ke proses pekerjaan dak beton lantai 3 pada ruko ini. Namun sebenarnya ruko ini sudah mulai proses pekerjaan finishing, mulai bersih-bersih, dan sebagian lagi ada pekerjaan cat. Bisa teman-teman saksikan, ini video terakhir yang saya ambil mengenai ruko ini. Sekarang kita bahas dari segi desain. Ini sebuah denah balok pada sebuah ruko. Ini balok pada lantai 3. Dan yang kanan ini area ruko. Ini ada grid-gridnya. Bisa teman-teman saksikan. Dan ini juga ada grid X dan Y. Yang ini 5 meteran. Yang area ruko. Ini ada ukuran 4 meter. Ini ke sini 6 meter, ini ke sini 5,5 meter. Untuk tipe balok ini ada B1 dengan ukuran 25 x 45, B2 dengan ukuran 20-40, B3 20 x 35, B4 20 x 30, B5 15 x 30, dan seterusnya. Untuk mencari dimensi balok ini pernah saya bahas, saya buat videonya. Bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini untuk lebih detailnya. Sekarang kita lanjut ke area ruko. Ini bagian depan dengan bentang 4 meter kita gunakan B3. Ini ada konsol atau cantilever 1,5 kita gunakan B3. Ini bentang 6 meter kita gunakan B1. Ini bentang 5,5 meter kita gunakan B1. Ini B1. Ini B1 bentang 6 meter. Ini B3 4 meter bentangnya. Dan ini untuk yang lainnya, grid-grid as yang lainnya. Sedangkan untuk yang bentang 5 meter ini kita gunakan B2. Ini juga B2, ini juga B2, ini B2. Lalu untuk balok anak ini pakai B3, B5. Ini bentangnya terlalu lebar, kita beri balok anak B5. Ini juga bentang atau deknya terlalu lebar, maka kita beri balok anak B4. Untuk balok-balok yang lain bisa teman-teman saksikan pada gambar ini yang di area ruko. Untuk detail pembesian dari tipe balok tersebut seperti ini. Ini ada detail B1 dengan ukuran 25 x 45. Ini ada area tumpuan dan area lapangan. Area tumpuan adalah seperempat bentang, sedangkan area lapangan setengah dari bentang atau panjang balok. Ini ada tulangan atas, tulangan bawah, ada sengkang, ada tulangan tengah. Cara bacanya seperti ini. Ini B1 ukuran 25 x 45 untuk area tumpuan.
tulangan atas jumlahnya 6 pakai diameter 13. Ini jumlahnya 6 tulangan atas. Sedangkan di lapangan ini jumlah 3 pakai diameter 13. Ini 1, 2, 3. Ini jumlah 3 area lapangan. Tulangan bawah area tumpuan ini ada jumlah 3 diameter 13. Ini jumlahnya 3. Sedangkan area lapangan tulangan bawah ini jumlah 6 pakai diameter 13. Ini totalnya 6. Untuk sengkang area tumpuan kita gunakan diameter 8 jarak 100 atau 10 cm. Jadi bagel atau sengkang area tumpuan jaraknya 100. Untuk area lapangan diameter 8 jarak 150 atau 15 cm. Ini. Dan ini ada tulangan tengah, kita pakai 2 diameter 10. Ini jumlahnya 2 diameter 10 baik yang tumpuan maupun yang lapangan. Sedangkan ini untuk B2 dengan ukuran 20 kali 40. Ini area tumpuan dan area lapangan. Tulangan atas ini 5 diameter 13 area tumpuan, ini jumlahnya 5. Area lapangan 3 diameter 13, jumlah 3 diameter 13 ini. Untuk tulangan bawah 3 diameter 13, ini jumlahnya 3 pakai diameter 13. Area lapangan 5 diameter 13, ini jumlahnya 5. Untuk sengkang pakai 8 polos jarak 100 atau 10 cm untuk area tumpuan. Area lapangan jaraknya 150 atau 15 cm. Tulangan tengah pakai 2 diameter 10. Sama baik yang tumpuan dan lapangan. Untuk gambar detail yang lainnya bisa teman-teman saksikan pada video ini, pada gambar ini. Bisa teman-teman pelajari sendiri. Sekarang langsung saja kita lanjut lihat pembesian di lapangan seperti apa. Sekarang kita mulai dari pekerjaan backcasting. Ini bisa teman-teman saksikan. Backcasting untuk dak lantai 3 pada ruko ini sedang proses berjalan. Jadi backcastingnya ini adalah bongkaran dari dak lantai 2. Jadi backcasting dari lantai 2 ini bisa kita pakai sebagian untuk kita gunakan pada backcasting dak lantai 3. Jadi dari backcasting lantai 2 tidak bisa kita gunakan sepenuhnya. Kurang lebih bisa kita pakai yakni 70%. Karena kayunya ini, tripleknya ini yang 9 mili, ini kita gunakan triplek yang jenis sengon. Kalau tripleknya jenisnya agak bagus ya bisa dipakai sepenuhnya. Mungkin bisa 90%. Tapi ini kita gunakan yang tipe sengon. Akhirnya kita bisa memakainya cuma 70%. Jadi backcastingnya ini kita gunakan triplek 9 mili, ada usuk 57, ada balok 612. Tak lupa kita gunakan scaffolding sebagai perancah. Untuk lebih detail mengenai proses pekerjaan backcasting, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini, yakni saat proses backcasting pada lantai 2. Ini pernah saya detailkan. Setelah proses pekerjaan backcasting ini selesai, ini para pekerja lanjut ke proses pekerjaan pembesian. Ini bisa teman-teman saksikan pembesian untuk ruko ini sedang berjalan. Ini rangkaian besi baloknya kita rangkai di atas backcasting balok seperti ini. Kalau sudah selesai nanti kita turunkan ke backcasting balok. Ini ada beberapa tipe balok seperti gambar, ada B1, B2, B3 dan seterusnya. Dan ini untuk pembesian balok beton area ruko juga sudah selesai. Ini bisa teman-teman saksikan. Ini balok dengan bentang 6 meter panjangnya dari kolom ini ke kolom ini. Ini kita gunakan B1 dengan ukuran 25 kali 45. Sedangkan ini bentangnya 4 meter, kita gunakan B3.
Dari sini ke sini kita gunakan B2 dengan bentang 5 meter. Sedangkan ini ada balok anak, kita gunakan B4 dengan ukuran 20 x 30. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar pembesian area tumpuan dan lapangan pada sebuah balok. Ini saya contohkan, ini ada balok dengan bentang 6 meter, maka area tumpuan adalah panjangnya 1/4 dari bentang. Ini 6 meter, maka ini 1,5 meter. Lalu ke lapangan ini setengah dari bentang, maka ini 3 meter. Lalu kembali lagi ke tumpuan dengan panjang 1/4 bentang, yakni 1,5 meter lagi. Yang membedakan di area tumpuan dan lapangan adalah jumlah besi utama dan juga sengkangnya. Sengkangnya, jarak antar sengkang area tumpuan dan lapangan. Ini balok dengan bentang 6 meter, kita gunakan dimensi yakni 25 x 45. Ini kita lihat di area tumpuan 1/4 dari bentang, 1,5 meter berarti panjangnya. Ini tulangan utama, jumlahnya totalnya bagian atas yakni 6. Ini ada 4. Setelah itu ini ada 2 ini dan ini. Jadi bagian atas jumlah totalnya 6, diameter 13 ulir. Sedangkan di bagian bawah area tumpuan itu jumlahnya 3, pakai 13 ulir juga. Sedangkan untuk di tengah ini pakai diameter 10 polos, jumlahnya 2 untuk tulangan tengah. Sedangkan untuk sengkang atau bagel area tumpuan, ini dari kolom ini panjangnya 1,5 meter. Ini area tumpuan, jarak bagel atau sengkangnya yakni 10 sentian. Kita gunakan besi 8 polos. Lalu ini area lapangan dengan panjang 3 meter atau setengah dari bentang. Ini untuk tulangan utama bagian atas jumlahnya 3, pakai deform 13 atau 13 ulir. Sedangkan tulangan lapangan bagian bawah itu bisa teman-teman saksikan. Totalnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pakai diameter 13 juga, 13 ulir. Sedangkan untuk tulangan tengah, ini kita gunakan besi 10, jumlahnya 2. Jadi tulangan tengahnya ini sama antara tumpuan dan lapangan. Kalau kita lihat dari dalam balok, seperti ini bentuknya. Area lapangan atas 3 jumlahnya, yang bawah 6, yang tengah ada 2. Sedangkan untuk bagel atau sengkang kita gunakan besi 8 polos. Untuk area lapangan ini jarak antar bagel yakni 15 sentian. Dan ini adalah crossing pertemuan besi balok B1 dengan balok anak B4. Seperti ini bentuknya. Setelah lapangan kita kembali lagi ke area tumpuan sisi kiri. Ini panjang area tumpuan yakni 1,5 meter. Untuk pembesiannya sama dengan yang sisi kanan. Bagian atas tumpuan ini jumlahnya 6, pakai deform 13 atau 13 ulir. Sedangkan untuk besi bagian bawah ini jumlahnya 3, pakai 13 ulir juga. Untuk samping ini jumlahnya 2, pakai besi 10 polos. Untuk bagelnya kita gunakan besi 8 polos. Untuk area tumpuan jarak bagelnya 10 sentian. Untuk detail pembesian balok yang lainnya bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Setelah proses pembesian, sekarang kita lanjut ke proses pembesian dak lantai beton. Ini bisa teman-teman saksikan pembesian dak lantai beton juga sudah selesai. Tinggal proses pengecoran, ini mau kita cor. Sebelum kita cor, ini kita review dulu mengenai pembesiannya. Untuk besi yang kita gunakan yakni besi 10 polos dan juga 8 polos. Ini konkrit pump sudah siap.
siap untuk melakukan proses pengecoran. Ini kita checklist semua. Ini pembesiannya double, layer 1 dan layer 2, lapis 1 dan lapis 2. Ini bisa teman-teman saksikan. Ini untuk bentang pendek ini kita pakai besi yang 10 mili, sedangkan untuk yang bentang panjang ini kita pakai besi yang 8 mili. Ini juga bisa teman-teman saksikan, beton decking ini sudah kita pasang yang bulat-bulat ini. Ini beton deckingnya ini tebelnya 2,5 cm. Dengan campuran beton decking yakni 1 dibanding 2, 1 semen dibanding 2 pasir. Ini besinya kita pakai 10 mili. Lapis bawah ini juga 10 mili dengan jarak yakni 25 cm. Ini juga jaraknya 25 cm. Sedangkan yang bawah, lapis bawah ini 8 mili, ini 8 mili, 8 mili, jaraknya juga 25 cm. Lapis bagian bawah. Ada lagi lapis bagian atas ini. Lapis bagian atas ini besinya juga sama, besi 8 dan juga besi 10. Ini besinya bagian atas ini dengan ini jaraknya 25 cm. Sedangkan yang ini dengan yang ini jaraknya juga 25 cm. Namun untuk besi lapis pertama dan lapis kedua ini kita pasang zigzag. Akhirnya kalau kita lihat dari atas ini per kotak ini ketemunya kelihatannya 12,5 cm. Setelah proses pembesian balok selesai dan juga proses pembesian dak lantai beton selesai, kita checklist semua apakah sudah sesuai dengan gambar desain. Kalau memang sudah oke, bisa kita lanjut ke proses pengecoran. Untuk proses pengecoran ini kita gunakan ready mix dan juga concrete pump untuk mempermudah proses pengecoran biar lebih cepat. Makanya kita gunakan concrete pump. Tidak perlu pekerja terlalu banyak. Untuk mutu beton yang kita gunakan ini yakni mutu K225. Untuk ketebalan dak lantai beton ini kita gunakan ketebalan 12 cm. Tidak lupa untuk area balkon dan juga kamar mandi ini level daknya turun 5 cm dari dak yang normal. Seperti ini proses pembesian selesai semua, dan ini pengecoran. Ini kita gunakan concrete pump dan juga ready mix. Dan yang nggak kalah penting dalam proses pengecoran ini kita sebelum tuang molen yang pertama ini kita lakukan tes uji selam. Tes uji selam ini bertujuan untuk mengetahui kekentalan beton. Untuk lebih detail mengenai proses tes uji selam dan pembuatan benda uji silinder, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Ini untuk proses pengecoran wajib menggunakan vibrator untuk menghindari keropos pada balok dan juga dak lantai beton. Ini wajib kita vibrator seperti ini. Ini setiap pengecoran yang cukup besar ini biasanya saya sediakan 2 vibrator untuk cadangan. Kalau satu rusak, satunya masih bisa dipakai. Untuk kebutuhan kubikasi proses pengecoran ini kurang lebih yakni 85 kubik. Mulai dari dak dan juga baloknya. Dan ini proses pengecoran sudah dapat 3/4%. Tinggal sedikit lagi. Setelah proses pekerjaan dak lantai beton ini selesai,
mulai dari pekerjaan pecasting, pembesian dan pengecoran. Ini setelah dapat 1 hari, ini kita langsung proses pekerjaan kolom di lantai 3, mulai pembesian dan pecasting. Tak lupa untuk dak lantai beton ini kita curing, kita lakukan perawatan minimal 7 hari, yakni penyiraman air di permukaan beton. Untuk proses curing lebih detail pernah saya bahas pada video yang sebelumnya, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Demikian proses pembuatan dak lantai beton pada sebuah ruko 3 lantai, yakni dak lantai beton pada lantai 3. Dari mulai proses pecasting, pembesian balok, pembesian dak lantai beton, dan juga pengecoran. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.